Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Anjas Prayogi. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semua. Banyak yang minta dibuatkan tutorial bagaimana membuat presentasi yang kita lakukan baik melalui live maupun rekaman yang terlihat slide-nya itu di belakang saya sebagai background saya gitu. Maka software yang harus Bapak Ibu install, wajib Bapak Ibu install adalah software OBS ya. OBS seperti yang ada di tampilan ini OBS. Bapak Ibu install aja, download dulu di sumbernya langsung ya. Kemudian install. Saya tidak akan ngajarin gimana nginstalnya. Apa sih itu OBS? OBS adalah Open Broadcaster Software. Broadcaster Software itu merupakan sebuah software open source dan ini gratis yang banyak digunakan untuk kegiatan live streaming dan video recording. Nah, setelah teman-teman install seperti yang ada di layar ini, teman-teman buka aja dan nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan ketika teman-teman membuka dari OBS tersebut. Sorry, agak batuk. Nah, eh, apa yang perlu diketahui dari tampilan ini? Ini saya besarkan terlebih dahulu biar jelas. Seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini kalau dibesarkan karena dia akan mengcapture seluruh apa yang ada di layar. Maka akan muncul dua tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini nanti eh, yang akan kita buat untuk proses pembelajaran. Nah, setelah OBS Studio ini dibuka, akan muncul dua bagian besar. Ada yang preview, ada yang program. Preview itu adalah tampilan yang akan muncul sebelum layar atau sebelum tampilan itu benar-benar ditampilkan, ya. Jadi itu yang eh, harus teman-teman ketahui. Kemudian kalau program itu adalah tampilan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang ada di preview. Kemudian di bawah itu akan ada beberapa windows. Yang pertama adalah jendela scene-nya ya. Yang isinya apa? Isinya adalah scene yang nanti teman-teman akan pakai untuk mau presentasi, mau gaming, mau FB Live, YouTube dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah jendela source. Source ini adalah komponen apa aja yang akan ditampilkan. Untuk membuat presentasi yang dijadikan background, maka dua unsur atau dua source yang uh, Anda harus pastikan itu terpasang di sini. Yang pertama adalah kamera. Saya kasih nama kamera latihan. Yang satu lagi adalah slide tempat PowerPoint kita atau jendela tempat PowerPoint kita tampilkan. Kemudian di sini ini akan muncul audio mixernya. Ya, seperti kita ketahui ketika teman-teman mendengarkan suara saya ini, itu teman-teman pengaturannya ada di sini. Terkadang teman-teman saya yang melakukan FB Live itu suaranya mendengung, ya. Ketika suaranya mendengung, itu dikarenakan ada dua source yang aktif untuk mixer audionya. Jadi kita cukup pakai kamera latihan aja atau dari yang ini aja kamera. Kemudian desktop audionya kita kecilin ya, kita turunin sampai ke level yang rendah atau kita mute aja seperti ini itu juga boleh, silahkan. Kalau ini diaktifkan misalkan seperti ini, kita akan seperti ini, mungkin sekarang teman-teman akan dengar seperti gaung ya, menggema ya karena dua audionya aktif.
Jadi cukup satu aja, kita offin yang ini, terus aux mic-nya, mix aux-nya juga kita offin. Kemudian ini mengatur transisi, jadi ketika perpindahan antara satu source atau program ke program yang lain itu bisa diatur. Ini tampilannya. Tampilannya untuk kontrolnya. Jadi kalau teman-teman mau streaming, tinggal dipilih start streaming. Ya, saya akan buatin videonya gimana caranya streaming menggunakan OBS. Ya, kalau enggak teman-teman cari aja di YouTube, itu banyak banget caranya. Kemudian tadi saya sudah tekan tombol recording, start recording. Kalau teman-teman mau stop, tinggal stop aja. Ini studio mode. Studio mode itu kalau kita pilih akan berubah seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kita rubah. Nah, setting dan lain sebagainya itu nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, ini yang biasanya nanti kita akan pelajari ketika teman-teman mau streaming. Itu ada di sini. Ada stream key. Ya, stream key itu nanti teman-teman dapat di FB Live. Karena contohnya ini saya buat FB Live, teman-teman bikin aja. Misalkan buat YouTube, buat gaming, YouTube gaming dan lain sebagainya, itu bebas, terserah. Servernya default aja. Eh, ini adalah untuk stream key-nya. Kalau teman-teman lihat nanti akan seperti ini. Ya, ini teman-teman nanti dapat di webnya Facebook. Oke. Nah, eh, saya tidak akan membahas itu karena yang ditanyakan ke saya itu lebih banyak di gimana membuat background ini, eh, background saya itu bisa transparan gitu, seperti ini nih, ya kan? Ini bisa transparan itu gimana caranya? Nah, ini yang akan saya share. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah tambahkan dulu, misalkan yang belum tahu cara menambahkan scene, tambahkan di sini. Setelah muncul akan ada please enter name of the scene. Jadi nama scene-nya apa? Scene 1, scene 2, kayak syuting itu kan ada bermacam-macam scene. Kalau teman-teman mau bikin namanya FB, silahkan untuk FB Live. Atau presentasi juga bisa gitu ya. Karena ini untuk latihan ini saya pakai yang ini aja, yang FB gitu ya. Nanti caranya seperti apa teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikutnya. Kemudian source-nya, yang tadi saya bilang minimal itu ada 2 source. Yang pertama adalah kameranya, yang kedua adalah tempat PPT-nya. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah klik tombol add seperti ini. Kita akan menambahkan kameranya, maka teman-teman pilih yang ini. Oke. Setelah itu akan muncul dan kita bisa rename ya. Bisa rename namanya terserah, bebas teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah tempat PowerPoint akan ditampilkan. Maka teman-teman pilihannya adalah ini, add. Kemudian yang berikutnya adalah window capture. Jadi tampilan apa yang akan dimunculkan di situ. Ya, itu mudah-mudahan jelas. Nah, pilihannya itu banyak banget, teman-teman. Di sini ada audio, input, output, browser, itu juga bisa ditampilkan di situ. Color source-nya, display capture. Display capture itu yang sekarang saya lagi pakai ini. Jadi untuk mengcapture seluruh tampilan yang ada di layar eh, laptop saya. Kemudian kalau teman-teman ingin jadi seorang gamer ya, ini ada di sini akan mengcapture semua tampilan games ya. Ada banyak para milenial sekarang jadi gamer. Tekniknya sama seperti ini. Ada image slideshow, media source. Ini masukin video juga bisa, masukin musik juga bisa. Penggabungan scene, teks juga ada, dan ini adalah tadi video yang sekarang teman-teman lihat ada gambar saya itu adanya di sini. Window capture tadi yang PPT. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan
adalah langsung setting di kameranya. Klik di sini sampai muncul warna merah ada di sini, ya. Warna merah itu muncul artinya bahwa dia bisa diedit atau diaktifkan. Nah, kalau misalkan nggak muncul warna merah, biasanya tombol ininya tuh di lock. Nah, seperti ini. Ini nggak bisa digeser-geser. Bapak Ibu mau geser kemana nggak bisa. Karena kameranya sudah di lock. Untuk bisa menggeser, teman-teman unlock dulu. Seperti ini. Geser aja gini ya. Oke. Itu silahkan di-explore. Kemudian kita masuk ke sini, kamera latihan. Dan kita klik di sini, di kameranya. Kemudian klik kanan. Klik kanan. Oke. Nah, setelah muncul yang ada warna merahnya itu di klik kanan, maka teman-teman pilih filter. Nah, ini kan saya sudah setting nih. Sudah saya setting dan ini bisa dirubah-rubah. Kalau misalkan pertama kali teman-teman baru buka, biasanya akan muncul dua tampilan ini. Ada audio atau video filter, ada juga efek filter. Nah, teman-teman pilih yang efek filter, tekan tombol plusnya. Kemudian yang teman-teman perlu pilih adalah chroma key, ya, kunci chroma, ya. Kalau teman-teman yang editing foto maupun video pasti sudah familiar dengan istilah ini, chroma key. Kemudian setelah itu teman-teman bisa edit di chroma key itu muncul apa aja. Bisa di double klik. Sorry ya, lagi sedikit batuk, kebanyakan manggung soalnya. Diklik aja akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, key color type. Nah, apakah hanya hijau aja? Ternyata enggak. Ada warna biru. Jadi kalau teman-teman di rumah tembok rumahnya warna biru, ya manfaatin aja. Kayak saya nih, saya temboknya ada warna hijau, maka saya manfaatkan warna hijau. Karena kalau ini nggak dipakai warna hijau misalkan, ini akan berubah. Coba, sorry. Nah, ini kan hijau nih, warna aslinya seperti ini. Oke, saya tutup. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa diatur kalau misalkan tingkat similarity-nya itu bisa diatur seperti ini. Rata-rata sih di angka 500. Ya, kalau di 500 itu ideal lah dengan pencahayaan yang tepat. Contoh misalkan di 500 pas akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan di samping-sampingnya itu masih ada gambar warna asli dari backgroundnya, teman-teman bisa tambahkan aja kayak gini atau dikurangi biar smooth. Kemudian smoothness dari display yang teman-teman lihat dari foto teman-teman itu juga bisa diatur ya. Ini contoh nih, kalau segini kan gelap gitu kan. Ini terang. Kemudian key color spill reduction-nya itu biasanya untuk apakah warna atau hitam putih. Oke. Mana tadi? Nah, ini kan hitam putih. Oke, ini warna gitu aja. Opacity. Opacity-nya juga dirubah nih. Kalau kayak gini gelap, 100-in aja. Kontrasnya teman-teman bisa atur. Ini selera banget sih, sesuai dengan selera. Kalau kayak gini gelap, kontrasnya ini terang. Kemudian brightness-nya juga bisa diatur seperti ini. Oke. Kemudian yang di bawah itu gamma, warna ininya, warna yang warm atau yang cool biasanya. Oke, udah. Setelah itu oke. Setelah di oke, maka akan muncul seperti ini. Beda kalau misalkan tadi di kameranya itu saya buat chroma key-nya itu ininya seperti ini. Maka akan muncul
defaultnya ya seperti itu, ya warna hijau, warna hijau. Jadi yang perlu di source-nya atau di tampilan yang ada warna merah-merahnya itu pilih filter. Kemudian muncul di chroma key, atur aja ininya nih. Sesuai dengan settingan atau eh, yang ada di ruangan studio teman-teman misalkan, atau studio atau rumah teman-teman. Oke. Nah, itu eh, caranya. Nah, gimana caranya? Tampilannya itu adalah tampilan PowerPoint kita. Maka teman-teman harus buka PowerPoint-nya. Oke. Kemudian teman-teman slideshow. Jadi sekarang yang muncul seperti ini. Oke. Saya yakin di tempat teman-teman itu sudah muncul ada slide, ada tampilan saya di situ. Oke. Semoga bisa membantu dan teman-teman bisa praktekkan, teman-teman coba ya. Jangan nonton aja tapi nggak dicoba. Saya kalau ada teknologi baru, ada tools baru itu saya selalu pakai, dan gimana caranya tools itu bisa dipakai untuk meningkatkan efektivitas kerja kita gitu. Apalagi saya seorang trainer harus presentasi online saat pandemi seperti ini, maka ini akan sangat membantu teman-teman. Oke, itu saja cara untuk membuat kamera atau tampilan yang ada dalam diri kita itu belakangnya jadi slide yang kita tampilkan. Oke, seperti ini kan. Kita coba sekali lagi. Oke, semangat pagi dan seterusnya. Nah, oh iya, sebelum mumpung masih ingat, ini kan akan muncul tuh next next segala macam. Kalau teman-teman mau membuat tampilannya itu teman-teman bisa bebas bergerak, maka teman-teman gedein aja full satu layar. Jadi nanti teman-teman bisa bergerak, bisa berdiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri dan lain sebagainya. Itu tangannya bisa bermain-main. Itu sangat mungkin sekali. Itu sangat mungkin sekali. Contohnya adalah seperti ini. Ketika saya tampilkan seperti ini kan bisa macam-macam pergerakan teman-teman, ya. Mudah-mudahan itu membantu. Kemudian kalau misalkan cukup kecil-kecil aja, ya udah teman-teman atur aja ininya kecil. Dan ingat ini bisa digeser-geser ya. Ini bisa digeser sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke. Itu aja, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh subscribe, wih kayak YouTuber aja ya, atau like, atau share. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.